Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Emera Channel, sekarang saya berada di Gedung Juang 45 Bekasi, yaitu tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 39. Gedung Juang 45 ini adalah gedung tertua yang berada di Bekasi. Mau tahu kelanjutannya? Mari ikuti saya. Halo sahabat Emera, sekarang saya ada di Hall of Fame Gedung Juang 45 Bekasi. Di sini kita bisa melihat beberapa kepala daerah yang memimpin di Kabupaten Bekasi. Bapak Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu tokoh kemerdekaan Republik Indonesia yang memperjuangkan Bekasi. Dan namanya diabadikan di salah satu jalan di kota Bekasi. Sahabat MRA, mari kita ikut lagi ke dalam. Inilah latar belakang Kiai Haji Nur Ali. Beliau dilahirkan di Kampung Ujung Malang, Bekasi pada tahun 1914. Setelah menyelesaikan pendidikan keagamaannya di Jakarta pada tahun 1934 sampai 1940. Kiai Haji Nur Ali pergi ke Mekah untuk mendalami ilmu keagamaannya. Sekembalinya dari Mekah, Kiai Haji Nur Ali mendirikan pesantren dan lembaga pendidikan Islam di Jakarta. Pada masa penjajahan Jepang, Kiai Haji Nur Ali menjadi perwira tentara pembela tanah air atau PETA. Pada masa perang kemerdekaan, Kiai Haji Nur Ali aktif berjuang mempertahankan kemerdekaan bersama para pejuang lainnya. Oke sahabat MRI, di sini saya akan menjelaskan ada masa prasejarah. Di sini ada peta sebaran. Jadi peta sebaran beberapa situs penting ya, masa akhir, prasejarah dari masa awal sejarah di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Di sini juga ada masa perundagian di Bekasi. Di Bekasi bukti-bukti arkeologis dari masa prasejarah berasal dari masa perundagian yang dimulai dari 1000 tahun sebelum Masehi sampai tahun 500 Masehi. Asal kata Bekasi berasal dari kata Bagasasi yang merupakan nama sungai yang melewati kota Bekasi pada masa kerajaan Tarumanegara. Kata Bagasasi merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu baga yang berarti bagian dan sasi yang berarti bulan. Kata Bagasasi merupakan sinonim dari kata Candrabaga yang juga tertulis dalam prasasti Tugu. Dalam bahasa Belanda, kata Bagasi sering ditulis sebagai Bakasi. Seiring berjalannya waktu, kata Bagasi berubah menjadi Bekasi. Wah, ternyata bisa kita lihat di sini ada augmented reality pasca kerajaan
kita pada menjual pada rumah sudah ada Hubungan politik dan dagang kerajaan Sunda dengan Portugis berlangsung dengan perjanjian yang dibuat pada 21 Agustus 1522. Isi perjanjian tersebut antara lain, yang pertama, Raja Sunda memberikan tanah di Mulut Ciliwung sebagai tempat berlabuh kapal-kapal Portugis. Yang kedua, Raja Sunda berjanji menyumbangkan 1000 karung lada kepada Portugis jika pembangunan benteng sudah dimulai. Yang ketiga, Portugis diizinkan mendirikan kantor dagang berupa benteng di wilayah Kalapa. Yang terakhir, dalam perjanjian ini, Portugis dan Raja Pajajaran membuat markas dagang di Sunda Kalapa. Portugis wajib memberikan imbalan kepada Raja Pajajaran. Sahabat Emera, ternyata di Gedung Juang 45 ini ada lantai 2-nya. Mari kita ke atas. Nah, sahabat MRA, sekarang saya berada di lantai 2. Kota Bekasi pernah di bawah kekuasaan VOC pada tahun 1602 sampai 1799. Pada zaman kerajaan runtuh, akibat kedatangan bangsa Eropa, Belanda menjadikan Bekasi sebagai distrik yang termasuk Kabupaten Jatinegara. Pada masa kolonial Belanda, lebih dari separuh tanah di Bekasi dikuasai oleh orang-orang Tiongkok. Pada abad 19, pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem tanah partikelir yang membuat masyarakat Bekasi sengsara. Sahabat MRA, berikut adalah pahlawan Bekasi yang bernama Entong Tolo. Ada satu kisah menarik tentang sosok yang dianggap sebagai Robin Hood dari Bekasi. Dia bernama Entong Tolo. Entong Tolo adalah seorang bandit yang membagikan sebagian hasil rampokan kepada petani. Perannya di masa penjajahan mirip tokoh Robin Hood yang terkenal atau bisa disejajarkan dengan tokoh Si Pitung, mencuri harta benda orang-orang kaya untuk dibagikan ke fakir miskin. Istilah masa pergerakan nasional merujuk pada periode di mana perlawanan terhadap bangsa penjajah di Indonesia dilaksanakan dengan cara mendirikan organisasi-organisasi yang bersifat nasional dan tidak lagi terikat dengan perjuangan fisik yang bersifat kedaerahan. Pergerakan nasional dipelopori oleh golongan terpelajar yang terlahir dari kebijakan politik etis Belanda di bidang pendidikan. Salah satu peristiwa yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional adalah berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Kondisi sosial ekonomi Bekasi pasca kemerdekaan sangat buruk. Bekasi mengalami kesulitan sandang dan pangan karena adanya serangan militer serta banyaknya pertempuran yang terjadi di daerah tersebut. Pertempuran yang terjadi di Bekasi dikarenakan insiden pesawat milik Inggris yang jatuh di dekat daerah Bekasi.
para penumpang pesawat ditawan karena melakukan penembakan kepada penduduk yang ingin membantu, hingga akhirnya mereka dibunuh di tangsi polisi Bekasi. Hal itu menyebabkan banyak pertempuran terjadi di Bekasi. Balas dendam memuncak hingga terjadilah pembumihangusan kota dan kampung-kampung di Bekasi. Rumah-rumah penduduk dibom dan dibakar. Peristiwa tersebut menggemparkan dunia internasional. Banyak surat kabar yang memberitakan peristiwa tersebut. Peristiwa pembakaran yang terjadi di Bekasi disamakan dengan peristiwa kota Lidis. Nah, sahabat MRA, tadi kita sudah mengunjungi Museum Gedung Juang 45. Saya mengutip dari kata-kata Bung Karno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.